Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas terkait perbedaan dalam hal melakukan penatausahaan keuangan desa, baik itu dengan SPP Panjar dan SPP Definitif. Nanti kita akan membahasnya, namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Sebelumnya kita ketahui pada aplikasi Siskudes, pada penginputan SPP itu tersedia untuk SPP Panjar dan SPP Definitif, di mana kedua SPP tersebut memiliki perbedaan. Hal itu jika pemerintah desa mengakses di menu data entry penatausahaan SPP kegiatan. Bisa kita lihat di sini ada dua, yaitu Panjar Kegiatan dan SPP Definitif. Perbedaan kedua SPP tersebut nanti kita akan bahas satu per satu. Yang pertama kita akan membahas terkait Panjar Kegiatan. Nah, untuk Panjar Kegiatan artinya pemerintah desa belum melakukan belanja atas barang atau jasa dan selanjutnya meminta uang dulu kepada pemerintah desa, barulah setelah itu melakukan belanja barang atau jasa. Kita simulasikan seperti ini, di mana pada Panjar Kegiatan di sini ada pembayaran upah kegiatan pada tanggal 5 bulan 5 tahun 2025. Kita klik dua kali. Penginputannya di sini tidak sampai kwitansi NCR atau rincian belanja seperti SPP Definitif. Nah, dengan penginputan dua tahap inilah maka SPP Panjar sudah bisa dicairkan. Bisa kita lihat di sini nomor SPP-nya adalah nomor 01. Kita tutup dulu, kita keluar, kita masuk data entry, kita masuk penatausahaan, kita masuk di pencairan SPP. Bisa kita lihat di sini untuk pencairannya bisa dilakukan dengan penginputan Panjar Kegiatan 2 tahap. Nah, terkait dengan pencairan SPP Panjar, nantinya dana tersebut akan diberikan KAUR keuangan kepada KAUR kasih pelaksana kegiatan. Hal itu ada disampaikan di Permendagri 20 tahun 2018 pada pasal 66-nya. Ada dikatakan di ayat 2, pengeluaran atas beban APBD desa untuk kegiatan dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh KAUR keuangan kepada KAUR dan kasih pelaksana kegiatan anggaran. Jadi bukannya KAUR keuangan ke penyedia barang atau jasa, tapi dana dengan SPP Panjar diserahkan dari KAUR keuangan ke KAUR kasih pelaksana kegiatan. Berikutnya, ketika pencairan SPP sudah dilakukan KAUR keuangan, yang artinya dana sudah berpindah dari KAUR keuangan ke KAUR kasih pelaksana kegiatan, maka 10 hari itu wajib sudah dilaksanakan untuk kegiatan maksud dari SPP Panjar tersebut. Hal itu disampaikan di pasal 54 Permendagri 20 tahun 2018. Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 hari kerja. Nah, apabila setelah SPP Panjar itu cair dan dana sudah berpindah dari KAUR keuangan ke KAUR kasih pelaksana kegiatan, namun KAUR kasih pelaksana kegiatan sampai batas waktu yang ditentukan yaitu 10 hari kerja tidak mendapatkan bukti transaksi, maka nantinya uang tersebut akan dikembalikan KAUR kasih pelaksana kegiatan ke KAUR keuangan. Hal itu juga ada diamanatkan di pasal 54 Permendagri 20 tahun 2018 pada ayat 2-nya. Ada dikatakan dalam hal pembayaran pengadaan barang atau jasa belum dilakukan dalam waktu 10 hari kerja,
KAUR dan kasih pelaksana kegiatan wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada KAUR keuangan untuk disimpan dalam kas desa. Nah, sekarang kita anggap saja setelah SPP Panjar itu cair, KAUR kasih pelaksana kegiatan sudah melaksanakan kegiatan dari maksud SPP Panjar tersebut sehingga sudah didapatkan bukti transaksi. Barulah KAUR keuangan kembali melakukan penatausahaan terhadap bukti transaksi yang diserahkan KAUR kasih pelaksana kegiatan tersebut dan menginputnya di menu SPJ. Kita simulasikan seperti ini. Nah, setelah SPP Panjar senilai 40 juta ini cair, kita akan melihat penginputan penatausahaan oleh KAUR keuangan terkait SPJ-nya. Kita masuk data entry, kita masuk penatausahaan, kita masuk SPJ kegiatan. Oke, ini dia SPJ Panjar terkait 40 juta tadi. Kita klik lagi 2 kali dan disinilah ada di input yaitu terhitung 10 hari seperti yang disampaikan tadi untuk tanggal SPJ-nya. Berikutnya kita klik lagi 2 kali. Disinilah terkait untuk penginputan SPJ uang panjarnya. Kita klik lagi 2 kali dan inilah untuk bukti kwitansinya. Tinggal dilakukan cetak oleh KAUR keuangan untuk NCR-nya. Setelah KAUR keuangan menginput di menu SPJ, artinya untuk penatausahaan SPP Panjar yang sudah dicairkan itu sudah selesai. Nah, berbeda dengan SPP definitif, di mana jika SPP definitif diajukan KAUR kasih pelaksana kegiatan, artinya di mana pengadaan barang atau jasa sudah diterima oleh pemerintah desa, namun dengan kondisi belum dibayarkan pengadaan barang atau jasa tersebut oleh pemerintah desa, sehingga untuk penginputan SPP definitif tentunya sampai bukti transaksinya terlebih dahulu. Bisa kita lihat seperti ini. Kita masuk data entry, kita masuk penatausahaan, kita masuk SPP kegiatan. Kita masuk SPP definitif, misalkan ini pembayaran upah kegiatan pembangunan, yang artinya jasa dengan SPP definitif untuk pembayaran upah kegiatan pembangunan ini sudah diterima oleh pemerintah desa dan pemerintah desa tinggal melakukan pembayaran. Kita klik 2 kali, oke, ini untuk penempatan kode rekening pelanggarannya. Kita klik lagi 2 kali. Nah, di sini untuk penginputan SPP definitif sudah dengan bukti transaksinya, karena barang dan jasa sudah diterima oleh pemerintah desa dan pemerintah desa tinggal melakukan pembayaran saja. Jadi itulah perbedaan antara SPP definitif dan SPP Panjar, di mana SPP Panjar itu artinya untuk pengadaan barang atau jasa belum dilakukan oleh pemerintah desa dan KAUR kasih pelaksana kegiatan meminta uang dulu ke pemerintah desa, barulah KAUR kasih pelaksana kegiatan dalam waktu 10 hari kerja akan melaksanakan suatu kegiatan atas SPP Panjar tersebut apabila dananya sudah diberikan dari KAUR keuangan ke KAUR kasih pelaksana kegiatan. Berbeda dengan SPP definitif, di mana barang dan jasa itu sudah diterima oleh pemerintah desa, namun dengan keadaan belum dibayarkan barang dan jasa yang sudah diterima oleh pemerintah desa tersebut. Sehingga dalam penginputannya untuk SPP definitif itu sampai dengan kwitansi NCR-nya. Kalau SPP Panjar tadi 10 hari kerja paling lama ketika sudah didapatkan bukti transaksi, barulah diinput bukti transaksi tersebut di menu SPJ pada aplikasi Siskudes. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.